Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Jumat 14 Oktober 2022. Judul renungan, Hati yang Dipulihkan. Nats Alkitab terambil di dalam kitab Mazmur pasal 51 ayat 12. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Isidore Zimmerman dipenjara selama 25 tahun atas tindakan kejahatan yang tidak dilakukannya. Karena sebuah kesaksian palsu, ia dituduh membunuh seorang polisi New York. Pada akhirnya, ia terbukti tidak bersalah. Sehingga tahun 1962, ia dibebaskan. Namun, apakah kemudian ia dapat hidup bahagia? Tidak. Meskipun terbukti tidak bersalah, Zimmerman tidak dapat menghindari fakta bahwa ia mantan narapidana. Beberapa pekerjaan yang berhasil ia peroleh dengan cepat berakhir juga saat sang majikan mengetahui ia mantan seorang narapidana. Masa lalu memang telah dibersihkan, tetapi masyarakat tidak dapat menerima kembali dirinya sepenuhnya. Hal ini sangat berbeda saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita adalah orang-orang berdosa, tetapi karena Kristus dan karya penebusannya menghapus semua dosa kita, baik dosa asal maupun dosa yang pernah kita lakukan. Dalam nats renungan hari ini, Raja Daud mengungkapkan penyesalannya atas dosa perzinahan yang dilakukannya kepada Batsheba. Ia memohon kepada Allah untuk membersihkan keberdosaannya dan mengembalikan hak-hak istimewanya sebagai seorang pilihan Allah, yaitu persekutuannya kembali dengannya. Tuhan tidak lagi mengingat kesalahan dan pelanggaran kita. Dalam Mazmur 103 ayat 12 mengatakan, "Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Dia memberikan hati yang baru, hati yang telah dipulihkan bagi setiap orang yang mau percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat." Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus. Kita hanya dapat menjumpai Allah dalam kekudusan. Namun, tidak ada satupun di antara umat manusia yang didapati kudus. Hanya kasih karunia Allah dalam Yesus Kristus yang menghapuskan setiap dosa kita dan melayakkan kita bertemu dan bersekutu dengan Allah. Dan kita diberikan hati yang baru, hati yang terus diperbaharui dan dipulihkan olehnya. Hati yang dipulihkan tidak lagi menyimpan dosa, luka hati, dan kebencian. Hati yang dipulihkan adalah hati yang melimpah dengan kasih dan pengampunan. Hati yang dipulihkan adalah hati yang mau taat kepada pimpinan Roh Kudus. Hati yang dipulihkan sebagai bukti pembaruan hidup yang hanya dapat diberikan oleh Kristus. Amin.
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.